Salam, salam kasih dan damai. Kenalkan, nama saya Ahmad Chandra dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik satu semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang berjudul Konflik Sosial dan Integrasi Sosial. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai menjelaskan tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Konflik sosial dan integrasi sosial adalah dua konsep yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Keduanya berperan penting dalam mempengaruhi dinamika sosial dalam suatu komunitas. Berikut adalah penjelasan untuk materi ini. Yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu situasi di mana terdapat ketegangan atau perbedaan yang melibatkan dua pihak ini atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, nilai atau norma yang berbeda yang menyebabkan terjadinya perlawanan atau pertentangan. Konflik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pertentangan antar individu, antar kelompok, atau antar kelas sosial. Penyebab dari konflik sosial. Yang pertama, perbedaan nilai dan kepercayaan. Perbedaan budaya, agama, atau golongan ideologi bisa menyebabkan ketegangan. Yang kedua, kesenjangan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau seperti kekayaan, pendidikan, atau pekerjaan dapat memicu konflik. Yang ketiga, persaingan sumber daya. Perebutan akses terhadap individu atau kelompok dapat menimbulkan ketegangan sosial. Yang kelima, perbedaan kepentingan. Kepentingan yang berbeda antar kelompok atau individu, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dan ekonomi. Itu yang membuat dari perbedaan kepentingan. Selanjutnya, dampak konflik sosial. Dampak positifnya yaitu menjadi katalis kapitalis perubahan sosial, memperkuat identitas kelompok atau mendorong perkembangan sosial. Dampak negatifnya, konflik yang berkepentingan dapat merusak hubungan antar individu, memperburuk keadaan sosial, dan bahkan dapat menimbulkan kerusakan fisik dan material. Yang kedua, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan atau penggabungan berbagai unsur atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat menjadi masyarakat satu kesatuan yang harmonis dengan tujuan terciptanya keteraturan sosial, kedamaian, dan persatuan. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang pertama
nilai dan norma bersama. Keberadaan nilai-nilai yang diterima bersama oleh masyarakat memudahkan proses integrasi seperti nilai keadilan, kebersamaan, toleransi. Yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya akan lebih mudah capai integrasi sosial. Yang ketiga, proses sosialisasi. Sosialisasi yang efektif melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat turut berperan penting dalam membangun integrasi sosial. Selanjutnya tentang keadilan sosial. Pembagian kekayaan dan peluang yang adil antara kelompok dalam masyarakat juga penting untuk terciptanya integrasi sosial. Yang terakhir, komunikasi yang efektif. Kemampuan individu dan kelompok dalam berkomunikasi serta menyelesaikan perbedaan secara damai dan memperkuat integrasi. Tujuan dari integrasi sosial dan manfaat dari integrasi sosial. Yang pertama, menciptakan keharmonisan. Proses integrasi sosial membantu menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan mengurangi ketegangan antar kelompok. Yang kedua, memperkuat persatuan. Dengan integrasi sosial, masyarakat menjadi lebih bersatu meskipun terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, mengurangi konflik. Dengan memperkuat integrasi, potensi konflik bisa diminimalkan karena lebih banyak individu yang merasa diterima dan dihargai dalam masyarakat. Hubungan selanjutnya hubungan antara konflik sosial dan integrasi sosial. Meskipun konflik sosial dan integrasi sosial pada awalnya tampak bertentangan, keduanya saling berinteraksi dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, konflik sosial dapat memicu upaya untuk mencapai integrasi sosial yang lebih baik. Misalnya, melalui peraturan yang lebih adil atau pembentukan nilai-nilai bersama. Sebaliknya, jika integrasi sosial dapat dengan baik, maka masyarakat lebih mampu mengelola dan mengurangi konflik sosial yang mungkin muncul. Secara keseluruhan, konflik sosial dan integrasi sosial adalah dua sisi dari dinamika kehidupan sosial yang memerlukan pengelolaan yang bijak untuk menciptakan keseimbangan yang positif dalam masyarakat. Baik, hanya itu saja materi yang saya sampaikan tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, saya mohon maaf. Semoga selebihnya bisa berguna untuk kita semua, untuk kehidupan di masyarakat, untuk mendukung channel ini.
Mohon subscribe, like, share, dan komen di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.